Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berapa orang kita hari ini? Ada 3 orang ya. Menunggu yang lain. Troublesome words. Ini bagian kedua yang dari semalam kita. Tapi sebelum periksa ya, yang kalian ini kirimkan saja sesuai di sini Pak contoh nanti ketika kalian bisa ya. Tapi yang eliminasi yang semalam kerjakan ya. Kita kerjakan. Kita lanjut. Once bisa ada beberapa arti di sini ya. Kita lihat di sini ya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi once di sini artinya sekali. Bisa sering ya, one time. Can only going to tell you once, not twice, not 3 times, only once. Ya. Sekali cukup, sekali. Once is enough, gitu ya. Nggak usah 2 kali. Tapi once itu bisa berarti sekali saja. Jadi 2 kali. Kemudian ada lagi once yang bisa artinya on one occasion, ya. Suatu waktu, satu peristiwa, di suatu waktu. We don't know when it was atau it is, but it happens. Atau it happened. Kita nggak tahu kapan terjadinya, cuman terjadi. Contohnya sering, I heard that once, a long time ago. Iya, aku pernah dengar sekali waktu di masa lampau. When it was, kita nggak tahu exactly when it was. Nah, kita sering once upon a time, gitu ya. Pada suatu waktu di masa lampau. Jadi cerita sering kan? There was a little girl named Goldilocks. Ada seorang kecil, ya. Okay. Oke. Jadi ini minit ya. Oke, right. Tadi itu ya artinya satu waktu. Ada lagi once yang artinya as soon as. As soon as artinya segera setelah. Jadi kita bisa artikan once itu sebagai as soon as if kalau once datang subjek plus ada kerja ya, datang subjek plus kata kerja atau clause. Kalau ada once ada subjek ada kerja pasti di sini biasanya once itu artinya segera setelah. Ya, once you get there, you will see the bank right in front of you. Segera setelah engkau gitu kan. Once I found somebody this, once baru subjek dengan predikat. Tapi once artinya segera. Ada lagi artinya di sini once ditemukan dalam saying. Apa saying? Saying ini artinya wise words lah ya. Kata-kata mutiara ya, atau once burned twice shy, sekali terbakar 2 kali malu. Maksudnya apa ini? Dalam bahasa Indonesia kira-kira gini artinya, sekali buat salah maka seumur hidup orang tidak percaya. Itu hukum masyarakat biasanya gitu ya, tidak ada tiada maaf baginya, kira-kira gitulah ya. Hukum masyarakat. Once burned twice shy, buat salah di masyarakat begitu jam ya, sekali buat salah terus nggak dipercayain selamanya. Once burned twice shy. For dengan since. Ini for bukan untuk yang dalam hal ini, tapi selama. Kalau since artinya apa? Sejak. Ini biasa bahasa Indonesia pun ada ya. Jadi kalau for berhubungan dengan durasi, contohnya for few days atau ukuran lah ya, 4 miles per mil gitu ya. For an hour gitu ya. Tapi kalau since ada 2 penggunaan. Satu biasanya ditambah durasi bukan ditambah poin kapan itu dia bergeraknya, since yesterday gitu ya, since 1966, since Monday, itu sejak Monday gitu kan. Ada lagi since yang ditambah simple past ya, gitu. Sama aja, sejak aku datang kemari 2 hari lalu ya.
Jadi for selama, since apa? Sejak. Untuk since bisa langsung poin kapan dia bergeraknya, waktunya, atau kemudian ditambah kalimat yang dalam bentuk simple past. When dengan while, when and while. Di luar apa namanya? Grammar, when it comes you to talk, ya, even to the native speakers of English, no problem, just break the law, ya. Jadi langgar aja hukum ininya, ya, no problem ya. Nah, tapi kalau ketika masuk untuk menulis atau apa, grammar katanya begitu, maka sebaiknya diikuti aja lah peraturannya. When itu biasanya ditambah apa? Simple past. Lihat ini ya, when ditambah simple past. Ini kan simple past nih, oke? Atau simple present, seperti ya. When simple past, tapi umumnya simple past. Dapat ya? Ini kan simple past, bisa dicatat ya. Kemudian kalau while, maka digunakan dengan past continuous, past continuous. Nah, umumnya begitu. Lihat, past continuous, itu kan past continuous. Tapi kalaupun kedapatan bukan past continuous, simple past biasa, tapi biasanya artinya sedang. Contohnya sedang berada di Italia, sedanglah pokoknya gitu. While you were there, boleh gitu ya. Ketika kau sedang berada di sana, walaupun tidak ada ingnya, tapi artinya sedang. Tapi secara umum, in general, while is preceded by, is followed by, diikuti oleh past continuous. Paham ya? Jadi, berapa orang kita hari ini lagi bertambah? Oke, nice. Okay. Saya mau tanya dikit. Kalau gitu, sebut apa? Ketika pencuri masuk, apa Inggrisnya itu? When the burglars came. Apa itu? Nampak ini kalian? When the robbers Ada soal dulu ya. Kasih when lah, atau wow, pilih mana nanti. Nampak ya? While atau when? Pencuri apa? burglars. Burglar boleh, burglar biasanya. Burglar. Oke, while the burglar masuk, broke into, gitu ya. Atau filmnya was breaking into my house. Oke, koma. Tapi maksudnya bukan gini ya. Ini jangan dibahas dulu. Bisa ada masalah dikit lah. Ya, the broke into my house, I was sleeping, atau I slept soundly. Okay. Soundly dengan ininya. Ini nggak usah dilihat dulu when dan while-nya. Semua tanya. Yang mana yang cocok nih? The burglar, while-nya kita pakai bahasa Indonesia dulu, tapi lu tentukan when dan while. Ketika pencuri sedang masuk atau ketika pencuri masuk? Nah, ini mana nih? Ketika pencuri, yang ini pilihannya, masuk atau ketika pencuri sedang masuk ke rumahku, aku sedang tidur atau aku tidur? Logikanya mana? Ini sebelum bahas ini nanti belakangan aja dulu. Yang ini dulu. Sudah masuk lah, broke into. Jadi broke into ya? Ya, lebih cocok ya. Secara grammar kan boleh aja kan ini kan, was breaking kan. Tinggal nanti tambah while kan gitu kan. Iya benar-benar. Jadi harusnya adalah broke into. Kalau pilih ini ya nggak nyocok logikanya kan. Secara grammar boleh gitu kan. Masa slow motion kan? While the burglar was breaking into, slow motion ya masuknya. Maka di sini harus yang ini dipilih kan gitu kan. Nah, jadi begini maksudnya. Secara grammar boleh-boleh saja, kadang-kadang ada apa namanya soal yang secara grammar dibuat boleh gitu ya, tidak salah, tapi salah secara
arti. Jadi dua-dua harus dipenuhi. Grammarnya benar belum tentu, artinya bisa jadi salah. Jadi yang cocok gini nih, drop into ya. Nah, ini kita buang. Duanya dua itu ya. Jadi dropnya gini cocok. Baru yang dibuang mana? Ini ya. I was sleeping. Jadi ini yang dibuang kan gitu. Karena sleeping itu kan apa ya? Butuh waktu yang bukan sebentar, kan lama ya. Kalau jadi ini yang jadi past tense ditambah apa namanya? Past continuous. Nah, sekarang baru masuk kemari kita. Ketikanya yang mana dipilih? When atau while? While. Baru aja tadi, nggak apa-apa salah atau When. Kenapa? Karena ini past tense. Paham ya? Salah nggak? Oke, no problem. Oke. Jadi kita buang ini jadi apa? When. Sekarang saya kasih lagi masalah. Kalaulah sebuat di sini sepaksa pakai while, apa yang terjadi? Apa yang ada setelahnya? Artinya atas sama continuous. Iya. Kalau begitu gimana jadi kalimatnya? While the burglar was breaking. Nggak boleh juga tadi kan? Nggak nyambung kan? Kalau yang itu. Oh, iya. Dibalik aja ke ujung. Cuma while yang ujung. I was sleeping. I was sleeping. Okay. Soundly kan gitu kan? Koma baru the burglar broke into my house. Apa namanya? Baru broke into my house. Jadi atas bawah sama nih. Dapat ya? Tinggal ngerubah gini itu. Jadi kalau setelah when tadi ditambah apa? Simple past, ini dia. Tapi kalau while ditambah apa? Past continuous. Paham ya? Oke. Apa lagi ya? Oh ya. Ada satu kejadian yang dua kejadian yang bisa terjadi bersamaan dalam satu waktu. At a certain time in the past, okay, two events are atau were happening, sedang terjadi. Gimana contoh? Aku sedang nonton TV dan ibuku sedang masak di dapur tadi malam jam 8, kira-kira gitu. Maka penggabungnya bukan when, tapi apa? Wah, ingat ya, dua past continuous yang digabung jadi satu, maka pakai apa? Jadi while I was apa tadi? Watching TV. Okay, my mom apa tadi? Was cooking something in the kitchen. Zin ya seperti itu. Jadi boleh tetap penggabungnya apa? While ya. Dapat ya? Okay. Now we go on. Lately dengan late sebuah singkat. Sampai screen ya. Sampai 11:10 ya. Benar ya? Okay. Lately dengan late. Lately artinya baru-baru ini, belakangan ini. Paham ya? Kalau late biasanya artinya terlambat, paling tidak atau jauh larut. Di antara itulah. Okay. Lately adverb ya. Late bisa adverb tapi artinya terlambat, jauh larut. Ada lagi sebagai adjective, ini artinya sama aja ya. Ini dan ini sama, tapi bedanya hanya sebagai adverb dengan adjective. Tapi kalau lately sudah agak lain dikit, artinya biasanya kalau nggak baru-baru ini atau belakangan ini gitu ya. I haven't been feeling so well lately. Baru-baru ini aku nggak enak badan, nggak enak badannya gitu ya. Ada nggak yang dilakukan menarik hari belakangan ini lately gitu ya. Late kalau nggak terlambat ya jauh larut. We talk late into the night, sampai jauh larut tengah malam. The bus arrived late, bukan maksudnya jauh larut tengah malam, tapi terlambat. The bus arrived late. Di sini hampir sama juga. It was late at night, sampai jauh larut malam. Okay, in the night. Okay. Nah yang ini artinya di akhir lah ya, di akhir abad ke-19. Ini juga di akhir ya, sekitar itu artinya. Oke, lately dengan late. Tapi kalau lately umumnya jadi belakangan ini baru-baru. We talk late into the night. Gak mungkin kami bicara baru-baru ini sampai kan gak enak kan. Jadi sampai jauh lah. Oke. Ada lagi whole as a whole on the whole. Sebut singkat
As a whole, on the whole itu sama aja lah. Kita samakan, cuman dia penulisannya kadang as a whole atau on the whole. Artinya generally, secara umum, bisa di awal, bisa di akhir, ya, itu dia. Kalau wholly artinya benar-benar, totally, completely. Okay, look, it is fully done by her, without anyone else's help, ya. Benar-benar dilakukan oleh dia. Okay, the story is fully wrong. Artinya apa? Totally wrong, completely wrong. Kalau wholly, ya. Ada whole sebagai adjektif. Whole kalau dilekatkan dengan kata benda biasanya datang sebelum kata benda itu, maka menjadi seluruh atau kesemuanya. Whole, ya. For example, my whole body, maksudnya apa? Seluruh tubuhku sakit, gitu ya. The whole day cleaning, sepanjang hari bersih-bersih, gitu ya. Jadi sepanjang seluruh semuanya. Nah, ada as a whole. Tadi saya bilang yang ini dan ini sama, ya. Artinya apa? Umumnya. Gampang, bisa di awal. Sebuat yang ini masukkan ke awal. As a whole, okay, no problem. Population is getting healthier, no problem. Atau di sini letakkan population as a whole is getting healthier. Jadi dia, okay. Atau pakai on the whole, no problem. Lihat di tengah. Nah, di sini di awal, ya, boleh aja. Okay, we have our bad times, but on the whole we are very happy. Umumnya, but no problem. Cuman penulisannya hati-hati, as a whole dan on the whole. Okay. Ada lagi sometime dengan sometimes, ya. Kadang-kadang ini nggak usah dibahas lagi. Yang dibahas mungkin yang nggak pakai s. Ternyata ada sometime yang tidak pakai s, ya. Bukan salah penulisan, itu hati-hati. Itu artinya biasanya bekas. Ada dua arti bekas, ya. Satu, my sometime teacher, artinya itu bekas guru. X lah, ya. X, my ex teacher, my sometime teacher. Jadi bekas guru. Oke. Sometime editor sama aja, ya. Oke. Kemudian ada lagi satu lagi artinya bukan bekas, sometime juga, tapi nggak pakai s juga, artinya suatu waktu. We don't know when, kita nggak tahu, cuman sudah terjadi, ya, atau akan terjadi. Mereka nanti kemari kok, gitu. Kapan? Ya nggak tahu, pokoknya kemari, suatu waktu lah, sometime, gitu ya. They'll be here sometime. We don't know when it will be, nggak tahu kapan. Suatu waktu di masa lampau, sometime last month, we don't know when it was, gitu ya. Pokoknya di masa lampau Budi talk to her, entah kapan. Nah, ini paling sering lah, ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi, ya. Sometime or other, kan sering gitu, ya. Sometime or other will meet again, ya, sometime. Nah, ini bisa dibahas lagi. Lalu continuous, buat cinta. Ada continually, ada continual, dua-duanya artinya harus sama-sama, ya. Ini ada continuous, ada continuously. Oke, dua-duanya artinya sama. Kalau continuously atau continuous, yang satu adverb, satu adjective, itu artinya terus-menerus. Ini juga terus-menerus. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau terus-menerus tanpa jeda pakai yang ini, gitu ya. Ini terus-menerus tanpa jeda. Kalau terus-menerus tapi sedikit ada jeda lah, gitu ya, maka pakai continual. Makanya bisa ada istilah continual pain dengan continuous pain. Di istilah kedokteran ada continuous pain, rasa sakit yang tidak pernah ada jedanya, tidak ada pause, tidak ada posenya, gitu ya, tidak ada pause, maka pakai continuous. Kalau terus-menerus ada jeda dikit lah, beberapa menit, tapi dianggap secara umum terus-menerus, maka pakai yang ini. Berarti ya, satu sebagai adverb, ini adverb, satu sebagai adjective. Jadi ya, oke. We go on. Nah, ini hati-hati. Lay, seminta, semohon. Yang ini jangan jangan istilahnya tidak dikuasai. Yang ini lay, karena ini sering sekali jadi soal, ya, dimanapun. Karena hampir sama. Yang satu berdusta, yang satu berbaring. Betul ya? Kita lihat bentuknya. Ketika verb base ini sama, ya enggak? Verb base sama. Verb duanya beda. Light, yang di sini apa? Lay. Verb tiganya berdusta, light. Di sini jadi apa? Lain. Beda kan? Jadi harus dihafal. Nah, ketika verb ing dia sama, lain. Jadi
Jadi gimana nih secara menandainya biar jangan terkecoh gitu. Hampir sama. Yang lucu lagi di sini ketika berbaring verb 2-nya apa tadi? Lay. Itu bisa jadi verb base di lay yang ini. Kan sama ini kan? Lay. Tapi artinya udah meletakkan sesuatu atau bertelur kalau dia binatang. Kan? Lay yang ini jadi nah, jadi gimana nih? Nah, kita kemari dulu lah. Ada satu cara kalau yang dua ini pakai penerjemahan bisa lah. Kalau udah nyambung maka mungkin itu. Kalau nggak nyambung maka yang ini gitu ya. Oke. Contohnya nya, are you lying to me? Ini kira-kira kan lyingnya dua-dua sama aja kan gitu kan. Ini lying ya lying. Apakah kamu berbaring padaku? Kan enak kan? Apakah kamu berdusta padaku gitu ya. Contohnya nih, Syafiq lies in bed. Kira-kira artinya apa nih? Berbaring. Syafiq berbaring. Syafiq berdusta di tempat tidur. Nggak enak kan gitu. Jadi seharusnya di sini apa berbaring lainnya artinya. Karena lainnya sama kan gitu kan. Itu satu cara untuk membedakan mereka gitu ya. Tapi kalau verb 2 sudah lay ya, verb 3-nya lay. Ini sama lain. Oke. Kalau ada kata down pun biasanya yang ini ya berbaring di gitu kan, berbaring down ya. Okay. Lay down. 2. Kalau ada objek dipastikan berarti bukan mereka berdua ini. Kalau ada objek, maka pasti di sini dia. Ya, meletakkan something kan, meletakkan sesuatu. Kita lihat sini. She laid the baby. Dia meletakkan bayi itu. Berarti objeknya mana? The baby gitu kan. She laid the tray down. Objek ada objeknya, berarti dia pakai yang ini. Laying. Nah, itu ya. Jadi kalau ada objek berarti bukan yang dua atas, berarti yang ini. Nah, itu dia beda ini. Satu lagi yang sering mengecoh adalah ini, rise dengan raise. Kita ke pengucapan dulu ya. Rise, rose, kemudian apa ini? Bukan risen, ini sering salah, bukan risen, tapi reason, kayak alasan kan reason kan. Oke. Pengucapannya sama. Ini mengucapkannya sama dengan bunga ros. Yang ini mengucapkannya sama dengan nasi, nggak ada beda ya. Cuman kita tahu nanti kapan itu, apakah itu jadi nasi atau bangkit, gitu ya. Kalau bicara tentang gunung maka menjulang, maka pakai ini. Kalau bicara tentang duduk berarti bangkit, gitu ya. Dan ingat, ini tidak ada objek. Kalau ada sesuatu objek, jangan gunakan ini, gunakan yang bawah. Maka angkat tanganmu pakai yang atas atau bawah. Objeknya kan tangan. Angkat tangan, jangan katakan raise your hand, tapi raise your hand. Nah, itu yang benar, bukan rise. Hati-hati ya. Verb 2-nya raised, verb 3-nya juga raised. Tapi kalau ini jadi rose dengan reason, beda ya. Oke, be careful with that thing. The sun rises earlier, berarti ini bukan pakai yang ini kan, karena dia ini terbit. Kalau matahari cerita terbit lah. Kalau gunung menjulang, ya gitu ya, nggak ada objek. Oke. Rise from their seat, bangkit dari tempat duduk mereka. Kalau ada objek pakai yang ini. Would you all those in favor please raise their hand. Nah, ini objek kan, maka pakai. Jadi ya, terakhir. Oke. Borrow land dengan loan. Hampir sama. Mana yang minjam, mana yang meminjamkan. Sebuat ini ya, borrow meminjam. Biasanya pakai from. Oke, borrow from, borrow something from, misalnya siapa? John misalnya. Oke, meminjamkan langsung objek, to, gitu kan? Lend this to him, pinjamkan ini padanya. Lend dengan loan, lend and loan sama, the same, gak ada beda. Lend and loan sama. Cuman loan ini bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata benda. Meminjam, meminjamkan. Oke, itu aja ya. Borrow biasa pakai kata from. Lend meminjamkan. Loan, I'll loan you the car. Aku pinjamkan kamu mobil. Sebagai noun, get a loan to buy this house. Oke, dapat ya? Oke. Di bawah ada PR. PR ada soal, ya. Ada soal di bawah. Cuman PDF nggak salah sudah sekasih tadi ya. Nanti lupa lagi Oke, nah ini dia. Tapi sudah ada sekasih di ini ya. Oke. Do it. Oke.
Okay, we are finished. I think the time is okay. Time is up. See you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satunya. Nomor satunya. Apa ini nomor 1?